Coba teman-teman ingat, seminggu terakhir atau 1 bulan terakhir, ada nggak momen yang harusnya kita biasa aja, harusnya kita normal-normal aja menerima kritik, menerima masukan, tapi kok entah kenapa hari itu kita meledak nggak seperti biasanya, meledaknya di dalam ya tapi ya. Atau kita patah hati atau kita tersinggung, nggak seperti biasanya. Kita merasa bahwa kayaknya itu berlebihan deh. Orang biasanya aku kuat-kuat aja kok. Orang biasanya aku biasa aja kok. Tapi kenapa ya waktu itu aku ngerasa it hits different. Ini beda ini. Atau orang yang kita sayangi, entah itu pacar atau pasangan resmi ya, suami atau istri, memberikan respon yang tidak kayak biasanya, tidak seharusnya. Memunculkan respon yang kita benci banget ya. Sebenarnya gak ada masalah ya, dia cuman capek aja, tapi kita somehow terpantik, tertrigger dan memang bener-bener gelap mata dan pengen rasanya memaki gitu. Pernah gak? Mungkin itu seminggu terakhir atau sebulan terakhir, seolah-olah setelah ada ledakan atau mangkel itu di kepala kita kayak ada skenario, mending putus aja lah, mending pisah aja lah gitu-gitu. Mungkin hal ini ada yang sadar bahwa kadang-kadang ini soal momentum, tapi ada sesuatu yang gak kita sadari. Kayaknya ada luka yang mereka sentuh. Entah itu teman kerja yang aku kasih contoh di awal atau yang terakhir. Atau gini, atau ada kejadian lain. Misalnya di minggu terakhir ini atau di bulan ini ya, kamu sedang mendapatkan pujian ya kan. Tapi di dalam dirimu itu kamu kayak enggak, itu cuman basa-basi aja. Enggak, sebenarnya dia enggak pengen muji. Dia pasti ada maunya gitu. Familiar enggak dengan contoh-contoh yang barusan aku sampaikan? Kenapa? Karena itu semua ada faktor besar, yaitu yang namanya child wound atau luka masa kecil. Ini beda ya sama yang namanya inner child yang mungkin sering teman-teman dengar. Child wound ini adalah luka yang mungkin selama ini kita gak sadar kita bawa ya. Sampai kita dewasa, bahkan sampai kita menikah. Gitu. Dan ternyata pasangan kita juga membawa child wound yang mungkin dia gak sadari dan kita harus hadapi. Nah, luka-luka ini adalah luka yang belum sembuh dan lahir, ada yang dari masa kecil, tapi menurutku pribadi itu kebanyakan juga lahir di usia-usia remaja ya. Usia-usia remaja, awal remaja akhir. Usia 11 sampai 18 tahun. Nah, rentang usia itu adalah rentang usia yang sangat rentan. Otak kita belum terdevelop dengan sempurna. Mungkin orang tua kita juga tidak tahu caranya menjadi parents yang baik. Dan situasi hidup atau situasi pertemanan sedang kompetitif gitu. Nah, kita belum dewasa dan semua itu terjadi. Dari situ luka itu muncul, dari situ akhirnya kita memelihara luka. Coba teman-teman ingatlah waktu SMP, SMA. Itu masa-masa krusial di mana kita merawat luka dan kita nggak tahu bagaimana caranya berhadapan dengan luka. Akhirnya ya udah, ketika kita dapat luka ya kita simpan aja, kita nggak tahu caranya sembuh. Yang kita tahu adalah ya udah, kalau aku sakit hati, aku jengkel entah sama keluarga atau sama peers, ya udah aku terima aja. Entah outputnya pada akhirnya menjadi dendam atau justru membentuk karakter yang lain. Itu entah menjadikan kamu sebagai pribadi yang defensif, entah menjadikan kamu sebagai pribadi yang agresif, atau menjadikan kamu pribadi yang menganggap bahwa teman adalah segala-galanya, aku butuh acceptance dan lain sebagainya. Dan cara kamu mencintai orang lain ini atau kamu menerima orang lain ini akhirnya menjadi pola pada waktu kamu dewasa. So, jangan menutup diri dulu, bilang bahwa aku gak punya trauma, karena luka dari masa remaja ini jarang sekali kita bahas. Ya, seringkali datang dalam bentuk kejadian yang memang gak kita duga dan ternyata asal usulnya dari sana. Ketika kita diam ya, ketika kita ngerasa bahwa kita baik-baik saja dan gak terolah dengan baik, ya itulah kenapa pada waktu kita SMA itu ada yang namanya guru BK, ada yang namanya teman curhat. Untuk beberapa cewek yang tidak
merasa diterima di rumah atau tidak memiliki tempat untuk bercerita di rumah, mereka meluapkan cinta kasihnya ke pacarnya gitu kan. Ataupun sebaliknya ya, cuma cewek cowok juga gitu. Nah pada waktu kita masa-masa remaja, masa-masa kita kecil, kita butuh banget tuh yang namanya acceptance. Ketika aku berprestasi, aku dapat lampu sorot, aku dicintai. Ketika aku menunjukkan skill atau kemampuanku yang beda dengan yang lain, aku dicintai, aku dihargai. Aku merasa disayangi ketika aku dibutuhkan. Sehingga kadang-kadang ketika kita dewasa, ketika ditanyai cita-citanya apa, aku mau bermanfaat. Bro, jangan-jangan itu child wound loh. Ketika ditanyai cita-citamu apa, ingin membahagiakan orang tua. Bro, jangan-jangan itu child wound, itu luka yang pada waktu kecil kita tidak pernah nampak. Kita tidak pernah merasa dicintai secara utuh. Pada waktu remaja itu kita pengen dilihat, kita sedang membentuk identity. Keluarga, teman, ya baik, family, peers, terus ya, masa-masa kita jatuh cinta, crush, itu kerap kali membentuk kita menjadi pribadi yang berbeda. Dan mungkin kalian ketika ingat masa-masa itu ada green screen-nya juga, anjing gua ngapain kayak gitu ya. It's okay bro, kita akan bahas di sini. Selamat datang di Podcast Exit. Kembali lagi di Podcast Exit, masa lalu milik kita. Bersama saya Bian Briliante dan masih di segmen monolog. Kita akan membahas soal luka masa kecil yang mungkin gak kita sadari. Dimulai dari apa ya, mungkin ya. Kenapa ya kok aku defensif banget, aku itu bertahan banget. Bisa jadi itu adalah luka masa lalu atau trauma di masa-masa remaja. Bagaimana kita berhadapan dengan situasi hidup yang membentuk kita sehingga kita menjadi sangat defensif. Atau kita lelah, tapi ketika istirahat juga gak hilang-hilang gitu rasa capeknya gitu. Kita selalu dihantui oleh rasa bersalah, kita takut berhadapan sama guilt, kita gak mau berhadapan sama guilt sehingga kita defense misalnya. Atau ketika kita guilt, kita justru destruktif kepada diri sendiri. Rasanya butuh validasi dan terus menerus butuh acceptance. Ya itu mungkin adalah salah satu atau beberapa faktor yang mungkin bisa kita buat refleksi. Kenapa ya kok aku kayak gini gitu. Atau kenapa kok aku selalu panik ketika lawan bicaraku berubah sikap. Atau teman terdekatku itu tiba-tiba ekspresinya berubah. Kok aku sensitif ya membaca hal-hal kayak gitu. Kok aku ngerasa perubahan yang terjadi di orang itu affects atau mengganggu aku. Nah, so bisa jadi itu dari child wound atau luka di masa kecil, masa remaja. Oke, akhirnya aku harus menceritakan cerita ultras buntu di podcast monolog ini. Halo, perkenalkan namaku Raka. Ini bukan Raka yang waktu itu ya, ini Raka yang berbeda. Mohon maaf mas, ceritanya agak panjang. Namaku Raka, 26 tahun, kerja di Jakarta. Hidupku kelihatan oke, kerja lumayan, apartemen sendiri, pertemanan baik dan lain sebagainya. Tapi ada satu kalimat yang diucapkan pacarku 3 minggu lalu dan hari ini masih kepikiran. Ada pertengkaran yang sepele, cuman aku lupa bahwa dia minta aku kasih tahu bahwa aku pulang malam. Wes itu toh gitu. Jadi biasalah pertengkaran karena lupa ngabarin. Si pacar bilang, aku capek ngomong sama tembok. Loh. Ya aku sebenarnya waktu dengar gak balas apa-apa, gak marah. Aku cuma diem aja dan gak balas apa-apa. Rasanya badanku tidak bisa bergerak tapi kepala sudah kosong. Nah itulah yang akhirnya aku memberanikan diri untuk bercerita di Podcast Exit. Waktu SMP kelas 7 aku pindah sekolah karena keluargaku pindah-pindah kota dan gak kenal siapapun di setiap kota.
1 bulan pertama aku duduk di kantin sendiri setiap hari dan rasanya capek karena nggak kenal siapa-siapa selama 1 bulan. Ada satu kelompok yang kayaknya mendominasi, yang suaranya paling keras, yang selalu jalan bergerombol. Jelas ya, geng-gengan ya. Anak yang paling populer dan paling powerful ini kebetulan duduk di sebelahku. Aku rasanya harus masuk ke lingkaran itu. Lalu lama-lama aku menjadi bagian dari mereka. Aku merasa harus sering berpura-pura, ketika mereka ketawa aku harus ketawa dan mereka beropini aku harus setuju. Ada satu anak di kelas yang hampir setiap minggu jadi bahan bercandaan. Hal-hal yang sebenarnya tidak lucu sama sekali. Tapi yang diguyoni adalah cara jalan, cara bicara, dan cara bergerak. Dan aku berapa kali ikut ketawa. Bukan karena aku pikir itu lucu, tapi aku merasa bahwa aku harus diterima sehingga aku harus melakukan hal yang sama seperti mereka. Dan rasanya susah untuk dilupakan. Di rumah lingkungannya mungkin berbeda tapi rasanya sama aja. Ayahku bukan orang yang jahat dan keras. Dia adalah pekerja keras dan selalu ada waktu weekend. Tapi aku sadar waktu kecil ada momen yang benar-benar membuat aku terluka. Waktu itu aku pulang dengan nilai bagus dan menang lomba. Tapi dia tidak menanggapi apa-apa dan justru merendahkan apa yang aku capai. Pernah suatu kali aku cerita soal masalah hidup yang aku rasa berat di umurku pada waktu itu. Tentang teman yang tiba-tiba menjauh. Dan aku ingat betapa lamanya membangun keberanian untuk cerita itu ke ayah. Dan responnya ya udah, gitu doang. Ayahku hanya diam dan menanggapi, gak usah dipikir dan gak usah lebay. Namanya temenan emang gitu. Aku tidak mendapatkan kehangatan dan merasa bahwa di rumah bukan tempat yang tepat untuk berlindung. Nah ini, kelas 2 SMA ada seseorang yang bikin aku ngerasain sesuatu yang berbeda. Setiap hari aku cari-cari alasan untuk bisa bertemu. Ya ini masa-masa jatuh cinta ya, masa-masa crush, masa-masa pengen membangun hubungan gitu ya. Akhirnya aku memberanikan diri untuk menyatakan perasaanku. Aku gak tahu apa-apa, yang aku tahu adalah kalau kamu suka kamu sampein. Ternyata dia nolak aku. Ya oke aja sebetulnya, tapi yang bikin sesak adalah cara menyampaikannya. Di depan 2-3 orang yang kebetulan ada waktu itu, dia bercerita tentang apa yang aku ungkapkan ke dia. Dengan ekspresi yang seperti aku baru tahu dan tanya tentang hal yang sangat konyol. Jadi dia ngerasa bahwa nembak dan ditolak. Nah ditolaknya itu diceritain ke temen-temennya. Rasa-rasanya kayak aku anak yang baru tahu tentang cara pacaran gitu. Ya aku cuman bilang oke aja, tapi rasanya hati hancur berlebur. Aku hanya senyum dan diam saja, tapi hati hancur lebur berkeping-keping. Dari situ aku tahu satu aturan dan akhirnya aku pegang. Yaitu jangan pernah terlalu kelihatan butuh sesuatu dari orang lain. Sekarang aku umur 26 tahun, punya pacar yang sayang, dan aku pun sayang sama dia. Tapi waktu aku ribut dengan dia, ada sesuatu yang langsung snap kayak mati lampu. Ketika dia bicara, nangis, aku rasanya mati rasa dan tidak bisa menanggapi apa-apa. Ketika dia bilang ngomong sama aku kayak ngomong sama tembok, aku mau marah. Rasa-rasanya aku udah gak butuh sama dia. Seolah-olah apa yang aku rasain tidak dia rasain. Tapi setelah aku pikir lagi, aku gak bisa nyalahin karena aku gak tahu dari mana datangnya. Aku gak tahu sejak kapan aku jadi kayak gini. Mungkin emang dari dulu aku seperti ini. Mungkin dari dulu aku emang seperti ini. Nah kalimat ini yang akhirnya membuat aku pribadi untuk bikin konten ini. Sesuatu yang mungkin selama ini kita gak sadari. Tapi itu menyedihkan ketika kita tahu bahwa memang kita nggak sempurna dalam mengelola luka. Kita beda belan-belan. Ketika dia SMP, dia merasa masuk ke dalam sebuah lingkaran konformitas. Konformitas itu ya dia melakukan apa yang kebanyakan orang lain lakukan. Dia merasa bahwa itu pengkhianatan terhadap diri sendiri, padahal itu ya bagian dari adaptasi gitu ya. Adalah salah satu psikoanalisa teori dari Donald Winnicott.
Konsepnya adalah ada yang namanya true self, ada yang namanya false self. False itu sesuatu yang memang bukan jati dirinya dia yang asli ya. True self itu dirinya yang asli, yang memang mewakili apa yang dia pikirkan, yang bagaimana dia merespon dengan jujur apa yang dia rasakan tentang dunia ini, apa adanya. Dan false self itu adalah lapisan atau topeng yang sering kita bilang sebagai topeng atau lapisan-lapisan itu. Semua orang punya itu ya. Dan it's okay dan itu sehat gitu ya. Kalau orang nggak punya false self ya kan, semuanya dikatakan apa adanya ya, mereka tidak akan bisa bekerja sama. Mereka tidak akan bisa cocok gitu. Karena ada proses adaptasi satu sama lain untuk mencocokkan manusia itu kan hampir sama seperti Lego itu. Ya kan, berusaha dipasangkan, kalau nggak cocok harus ada jembatannya gitu. Itu bukan sesuatu yang kita harus nilai sebagai hipokrit atau munafik, tapi enggak. Itu sehat kok teman-teman. Nah yang jadi masalah adalah ketika false self ini tumbuh terlalu tebal. Nah, akhirnya orang lupa terhadap true self-nya, true color-nya, jati dirinya. Dia sudah membaur dan meninggalkan keasliannya. Nah dari situ akhirnya Raka merasa bahwa dia sudah mengkhianati dirinya sendiri. Bahwa ketika dia masuk ke dalam geng dan harus melukai, dalam tanda kutip ya, melukai orang lain. Padahal dia tidak ingin melukai orang lain. Dia merasa bersalah, dia guilt. Dan hampir semua dari kita pasti mengalami hal yang sama. Rasa-rasanya itu adalah kecerdasan sosial sih. Tapi lambat laun ketika kita dewasa, topeng itu terlepas satu persatu atau sengaja kita lepas satu persatu. Karena semakin tebal topeng yang nempel di muka kita, maka kita akan semakin capek. Bener gak? Kita capek loh pakai topeng berekspresi. Jangankan pakai topeng, pakai masker aja capek, apalagi pakai topeng. Nah yang bahaya dan yang tidak diceritakan ke banyak orang adalah ketika false self ini kita bangun di usia 13 tahun terus menerus tanpa izin dan tanpa sadar. Sampai usia 26, 30 tahun, 35 tahun kita masih membangun false self itu dan mengecilkan jati diri kita, sehingga kita lama-lama pasangan kita juga gak kenal sama kita. Ketika kita ketemu sama pasangan kita dan muncul sikap-sikap tertentu, terus pasangan kita bilang, kayaknya kamu dulu gak gini deh. Atau sebaliknya, ketika pasangan kita juga melakukan hal yang sama, kayaknya kamu gak kayak gini loh waktu awal-awal kita ketemu dan pacaran. Yes, jangan-jangan itu bagian dari false self. Cara kita beradaptasi, cara kita untuk sembuh, atau cara kita melindungi luka kita. Lalu soal luka bersama ayahnya, momen itu benar-benar menyakitkan. Nah ini yang dinamakan sebagai conditional love atau bahkan abandon ya. Cinta yang bersyarat. Mungkin tidak ada kekerasan di dalam parentingnya ayahnya, tapi dia merasa bahwa dia di reject, ditolak, atau secara emosional ayahnya gak available. Nah anak yang tumbuh dengan kondisi seperti ini itu merasa bahwa hidupnya harus membanggakan, hidupnya harus mendapatkan perhatian dari ayahnya. Hidupnya harus dibutuhkan. Ketika dia ke kantor, ke tempat dia harus bekerja keras, si anak ini merasa bahwa kok capek ya gitu. Udah dapat prestasi A, I, U, E, O, tapi tidak cukup memuaskan. Kenapa? Karena ada luka yang memang belum selesai dengan ayahnya. Begitu juga ketika kehubungan di mana kamu atau si Raka ini terus-menerus memberanikan diri untuk tulus dan effort ke pasangan, bahkan tanpa mereka minta. Nah ada satu tanda yang paling jelas dari luka ini adalah ketika kamu merasa lebih mudah untuk menerima pujian atas apa yang kamu lakukan daripada pujian atas siapa kamu. Kita merasa puas terhadap apa yang kita lakukan daripada atas siapa diri kita sebenarnya. Contoh, kita happy ketika pekerjaan kita dipuji. Tapi kita merasa otak kita atau alarm kita nyala ketika orang memuji
karakter kita. Kamu ternyata orang penyayang ya, ternyata kamu perhatian ya sama hal-hal detail gitu. Ketika pujian itu tulus dan untuk pribadi kita merasa aneh apa dah gitu. Kita merasa bahwa kita hebat ketika melakukan sesuatu, berhasil melakukan sesuatu. Nah, ketika seorang anak akhirnya berhenti bercerita ke ayahnya, ya wajar saja. Kenapa? Karena itu cara orang beradaptasi, cara manusia beradaptasi. Ketika luka itu sudah terjadi, sudah terbuka, ya maka akhirnya dia harus belajar bagaimana caranya tidak terluka lagi. Dan begitulah cara manusia hidup. Dan cara lain yang Raka lakukan adalah ya menyelesaikannya dengan diri sendiri. Gak usah minta tolong, gak usah kelihatan butuh, gak usah menunjukkan bahwa aku butuh orang lain. Dan luka yang terakhir dari Raka adalah ketika dia dipermalukan di depan lawan jenis dan teman-temannya. Dan ya kita tahu ya kalau di zaman itu pasti viral dalam tanda kutip ya. Dan malunya bisa dibayangkan, shame-nya atau bagaimana dia menyalahkan diri sendiri itu bisa dibayangkan. Kenapa kok ini aku katakan sebagai child wound juga gitu, karena ini adalah masa-masa kita masih menjadi anak-anak, belum menjadi dewasa. Masa-masa di mana kita masih dalam pantauan atau dalam rengkuhan orang tua. Nah, di luka pada waktu dia masih SMA, ini yang menjadikan dia menjadi pribadi yang berbeda, terutama pada waktu dia pacaran atau berpasangan ketika dewasa. Bahwa ketika aku jujur, ternyata kejujuran itu justru diinjak-injak dan diludahi. Iya kan? Ketika aku mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam diriku, yang aku rasakan ternyata tidak mendapatkan respon yang baik atau bahkan netral, justru responnya sangat buruk sehingga orang makin malas untuk ngomong dan cerita ke orang lain. Kalau bahasanya psikolog itu namanya emotional shutdown. Itu shutdown itu bukan berarti mati ya, tapi shutdown itu artinya seseorang akhirnya belajar tentang hal-hal yang tadinya emosional dan meluap-luap, meledak-ledak. Akhirnya ya udah, kita lebih banyak menggunakan logika aja, kita lebih banyak menggunakan akal sehat aja kan gitu. Nah, itu yang akhirnya membentuk laki-laki. Dalam hal ini Raka punya pemikiran yang sangat strict terhadap logik. Makanya ketika dia sama pacarnya dikatain kayak ngomong sama tembok gitu. Padahal sederhana ya, tapi dia jengkel banget. Selama ini perasaan kita pacaran, kita sama-sama lagi capek, kenapa responnya kayak gitu. Nah, tadi kalau kita baca lagi, Raka bikin aturan bahwa jangan pernah terlalu kelihatan butuh. Untuk seseorang yang akhirnya punya prinsip seperti itu dan tidak terbimbing dengan baik, akhirnya itu terbawa sampai dewasa. Terbawa sampai dewasa kenapa? Ya karena dia gak kasih batas. Kapan aturan itu untuk kapan? Yaitu akhirnya dia jadikan prinsip. Sehingga ketika dia bertengkar sama pacarnya, ya udah gak usah pakai perasaan. Gak usah kelihatan butuh. Ya udah, kalau aku mau nilai tembok, ya udah aku emang tembok. Gak usah yang akhirnya kalau bahasanya laki-laki itu nyendok gitu ya, ngalah duluan gitu. Seolah-olah aku butuh lah, ngapain dah. Nah, itulah yang dimaksud dengan luka yang gak kita sadari sama sekali guys. Dan itu yang memang harus kita sadari pelan-pelan dan kita catat. Kita butuh tempat untuk bercerita dan masukan sebenarnya untuk sembuh dari luka itu. Oke, kita masuk ke akhir video. Jadi cerita soal Raka tadi itu bukan cerita yang memang unik banget gitu ya. Enggak, itu bener-bener umum dan ada di sekitar kita. Bener-bener terjadi di sekitar kita. Dan yang membuat ini jadi layak untuk dibahas adalah karena memang kita punya pengalaman itu dan tidak terolah dengan baik gitu aja sih. Itu kita punya luka yang memang ada dan muncul tapi kita nggak tahu cara mengolahnya. Dan kita ambil kesimpulan-kesimpulan yang akhirnya jadi prinsip kita. Yang kadang-kadang prinsip kita itu justru menjauhkan kita dari kehidupan yang baik. Nah, luka itu kan sebenarnya gap kan? Atau jarak ya kan? Jarak antara apa yang kamu butuhkan, apa yang kita butuhkan maksud saya, secara emosional, secara sosial, dan yang akhirnya disajikan oleh lingkungan kita, yang disajikan oleh orang-orang terdekat kita, mau itu keluarga, mau itu peers, teman dekat atau orang yang kita cintai. Ada gap antara mana yang kita inginkan dan realita, dan itu adalah proses belajar manusia kan. Berhadapan sama realita, mengkongruenkan antara apa yang dia imajinasikan dengan realita. That's why
anak-anak remaja itu main curling atau mengidolakan satu band itu karena imajinasi dan ideal-ideal thoughts-nya itu sudah muncul dan dia berusaha menyatukan itu dengan realita. Aku pengen ngeband ya, dia pakai kaos band. Aku ngefans sama si A, dia beli atau dandan menyerupai. Paham ya maksudku ya? Nah artinya remaja itu punya kebutuhan untuk merealisasikan apa yang ada di imajinasinya, apa yang ada di kepalanya gitu. Dan itu bukan hal yang mewah, bukan hal yang wah luar biasa ya. Setiap remaja itu punya hal yang sama. Bahwa divalidasi perasaannya, bahwa didengarkan ceritanya, bahwa dia dilihat, dianggap ada gitu. Punya ruang aman untuk jujur dan ngomong apa adanya. Butuh berperan di lingkungan, di peersnya. Nah, kalau gapnya terlalu besar dan terlalu lama berlangsungnya, ya akhirnya apa yang terjadi? Ya seseorang akan beradaptasi. Dan pada waktu dia beradaptasi itu, akhirnya mereka menunjukkan perubahan-perubahan sikap atau perubahan-perubahan cara hidup. Nah ini contoh yang paling umum. Contoh gap yang paling umum adalah ketika orang tua hadir tuh secara fisik, tapi secara emosional gak hadir. Di kepala kita pada waktu kita kecil atau remaja, kita punya harapan orang tua itu yang ideal itu harusnya kayak gini loh. Rumah yang ideal itu harusnya kayak gini, tapi kok kayak gini ya gitu. Kok aku gak didengerin ya sama orang tuaku. Itu kalau soal orang tua ya. Aku kok gak diterima ya, aku gak pernah dapat pujian dan gak pernah dapat kasih sayang. Nah orang yang tumbuh dengan luka ini biasanya justru pandai membaca emosi orang lain. Dia semakin sensitif terhadap suasana. Tapi ketika dia ditanya, perasaanmu gimana? Kalau kamu gimana? Dia gak bisa jawab, sulit. Dia sangat pandai menjadi pengamat. Tapi ketika itu dibalikkan ke diri sendiri, dia kesulitan. Itu salah satu contoh soal yang namanya emotional neglect atau pengabaian. Atau conditional love gitu. Kamu baru dicintai ketika kamu berguna, bermanfaat, ketika kamu punya prestasi, ketika kamu nampak berbeda in a good way ya. Atau abandon wound. Luka karena bener-bener ditinggalkan ya. Sorry ya, ini yang abandon yang ini. Contoh ketika orang tua bercerai atau teman-teman pindah sekolah, pindah kubu bahkan geng-gengan kan karena kamu nggak punya bolo, nggak punya temen. Nah, itu biasanya khas gitu. Tanda-tandanya adalah kamu selalu nunggu orang lain yang pergi duluan. Ketika kamu punya pacar ya kamu nunggu diputusin dulu meskipun even kamu gak happy. Atau di kerjaan kamu menunggu dipecat dulu gitu. Kamu gak live for your own kesadaran atau kesehatan mentalmu. Ada bagian kecil dalam dirimu yang selalu waspada. Kenapa begitu ya? Karena dulu waktu kamu remaja, kamu tiba-tiba kehilangan sesuatu di kondisi kamu sayang-sayangnya atau di kondisi kamu aman-amannya. Nah yang mungkin sebagian besar dari kita mengalami adalah parentification atau kondisi di mana kita mengambil peran menjadi orang dewasa di usia yang belum waktunya. Entah kita menjadi penengah di antara orang tua kita, menjadi tempat curhatnya orang tua kita, harus menjaga adik-adik, mencari uang atau mencari penghasilan di usia pada waktu kita harusnya fokus sekolah. Kita tumbuh menjadi dewasa lebih cepat dan mandiri. Kenapa ya? Karena situasi memaksa kita. Ada rasa lelah yang luar biasa dari dalam dan sulit untuk dijelaskan. Dan kamu gak tahu caranya menerima bantuan. Maksudku, kamu bingung ketika kamu mendapatkan bantuan itu kamu happy banget. Kamu gampang happy ketika kamu dibantu. Karena ya dari dulu kamu sendirian. Dari dulu kamu harus mandiri dan menjadi tulang, entah harus jadi tulang punggung atau tetap menjadi bagian tulang ya. Artinya kamu harus dewasa lebih cepat daripada waktunya. So teman-teman, semua luka ini punya benang merah yang sama, bahwa luka ini lahir dari situasi di luar kendali kita. Kalau kamu merasa kamu punya luka ini, ya mari kita berbicara dengan diri sendiri. Kamu gak milih lahir dari keluarga mana, ya kan? Kamu gak milih bapak ibumu siapa. Bahkan kalau kata orang kamu gak milih dari keluarga mana, tapi kan kamu bisa milih kamu berteman dengan siapa. Oh pada waktu kita remaja gak semudah itu. Kamu tidak memilih siapa yang akan menjadi crush atau
taksiran pertamamu. Jadi banyak hal yang memang di luar kendali kita pada waktu kita masih kecil dan remaja. Jadi memang hal-hal yang selama ini menjadi luka harus kita maafkan dan harus kita terima perlahan. Dan yang harus kita lakukan saat ini adalah mengapresiasi kita bisa berjalan sejauh ini. Ketika kita tahu bahwa ada perilaku-perilaku aneh kita itu berasal dari luka masa lalu, ya maka luka itu harus dipanggil kembali dan diolah. Jadi teman-teman, tahap pertama untuk sembuh adalah mengenali dulu. Teman-teman mulai jujur bahwa memang pengalaman itu adalah pengalaman yang matters banget di hidupmu. Pengalaman itu adalah pengalaman yang benar-benar membuat kamu berubah menjadi manusia. Metode yang paling sering digunakan dan paling mudah ya memang menulis ya. Atau talk therapy, kamu bercerita gitu. Ya cuman masalahnya kalau talk therapy itu kan gak terdokumentasi dengan baik ya. Kecuali kamu rekam obrolannya. Tapi my point is, semua memori-memori itu harus dipanggil lagi dan diolah. Kenapa aku seperti itu? Dan itu mulai dimaafkan dengan cara apa? Dengan cara melihat dan mewajari konteksnya pada waktu itu apa, situasinya pada waktu itu apa. Dengan cara begitu kita logikanya semakin jalan dan kita semakin tahu bahwa oh gak apa-apa, kesalahan itu layak kok untuk dimaafkan. Dan coba dicatat lagi dan diingat-ingat lagi aturan-aturan apa ya, prinsip-prinsip apa ya dalam hidupku. Dan kenapa kok prinsip-prinsip itu muncul, datang dari mana, kita bawa aturan atau prinsip itu dari mana. Apakah itu bagian dari kita bertahan hidup atau karena respon orang lain. Oke, mungkin aku akan mengutip kata-kata Raka di akhir pesan tadi bahwa mungkin aku emang dari dulu kayak gini. Ya dari semua hal yang dia ceritakan SMP, SMA, semua dijadikan pelajaran. Tapi yang kita bisa lihat adalah bahwa Raka bukan dari dulu seperti itu. Dia adalah seorang yang sedang beradaptasi, sama seperti kamu. So, itu aja dari aku. Teman-teman, terima kasih udah mendengarkan episode monolog sampai di akhir video. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Exit, masa lalu milik kita.